Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi yang ketiga ya, di pertemuan keempat ini, kita akan membahas terkait dengan gaya belajar. Nah, ada apa saja gaya belajar peserta didik itu ya? Nah, sebelumnya kita harus pahami gaya belajar ini merupakan suatu yang sangat penting dan sangat menentukan bagi siapapun dalam melaksanakan tugas belajarnya baik di rumah, di masyarakat, terutama di sekolah. Siapapun dapat belajar dengan lebih mudah ketika ia menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. Nah, seperti teman-teman mahasiswa semuanya, pasti juga punya gaya belajar masing-masing ya. Nah, gaya belajar kalian cenderung yang apa? Nanti silahkan di analisis masing-masing ya. Nah, tidak jarang kegagalan siswa di sekolah bukan karena kebodohannya, bisa jadi karena ketidakserasian gaya belajarnya. Sesungguhnya gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Kebanyakan kita belajar dengan banyak gaya, namun biasanya kita lebih menyukai satu dari berbagai cara yang ada. Jadi lebih dominan gitu ya. Jadi apa itu gaya belajar? Menurut Fleming and Mills tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Kemudian menurut Drummond tahun 98 mendefinisikan gaya belajar sebagai an individual's preferred mode and desired condition of learning. Maksudnya gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Dan menurut Willing tahun 88 mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Nah, menurut Keith, memandang gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Kemudian ada juga Dan and Griggs memandang gaya belajar sebagai karakter biologis bawaan. Dari pengertian gaya belajar di atas ya, dari para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsangan dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Nah, gitu ya. Jadi cara yang cenderung dipilih gitu. Nah, misalnya ini ya contohnya. Ada yang lebih suka baca buku dan keheningan gitu ya, macam-macam. Macam-macam gaya belajar. Nah, ini teman-teman lebih ke apa coba? What's your learning style? Nah, visual itu yang lebih cenderung ke melihat ya, baca buku gitu. Auditory itu yang lebih mendengarkan. Kemudian kinestetik, dia harus bergerak atau kombinasi audio visual ya. Jadi misalnya dari video pembelajaran. Nah, seperti saat ini ya, ini salah satu strategi saya untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin gaya belajarnya lebih suka untuk menyimak video ya daripada membaca misalnya. Ini sebagai stimulan untuk teman-teman supaya lebih terlengkapi begitu. Nah, macam-macam gaya belajar siswa. Ini ada auditori, visual, dan kinestetik. Nah, gaya belajar visual atau visual learner ya. Visual tuh dari kemampuan untuk melihat. Jadi gaya belajar visual atau visual learners menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Bukti-bukti konkret yang harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat terlebih dahulu baru mempercayainya. Nah,
Kemudian, ciri-ciri gaya belajar visual yang pertama cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Yang nomor dua, ciri-cirinya bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Nah, kalian seperti ini tidak? Kemudian yang nomor empat, tidak suka bicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain, terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Nah, itu nomor lima, kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Yang keenam, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Yang ketujuh, dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Nah, itu tadi ya ciri-cirinya visual learner. Nah, sekarang auditory learner ya, gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini mengandalkan pada pendengaran ya. Auditori itu pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Nah, ciri-ciri gaya belajar auditori ini yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang kedua, pendengar ulung. Anak mudah menguasai materi iklan atau lagu di televisi atau radio. Nah, itu ya. Mungkin kalian mengamati adik-adik kalian tuh langsung hafal iklan-iklan di TV. Nah, mungkin itu gaya belajarnya auditori. Kemudian cenderung banyak omong. Nah, itu. Kemudian yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Nah, apakah teman-teman seperti itu? Kemudian yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Yang keenam, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Nah, seperti itu ciri-ciri auditori. Sekarang ada gaya belajar kinestetik, kinesthetic learner. Nah, ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contoh, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar, gitu. Kemudian yang keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kelima, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Yang keenam, menyukai praktek atau percobaan. Dan yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar itu ada apa saja? Ada dua faktor yang mempengaruhi gaya belajar anak ya, yaitu internal dan eksternal. Kalau faktor internal ya dari dalam ini berkaitan dengan fisik, termasuk kesehatan, panca indera, seperti itu. Kemudian ada kaitannya dengan psikologis. Nah, misalnya intelijensi, bakat, motivasi, kematangan, kepribadian. Nah, termasuk juga sudah sarapan atau belum. Nah, itu mempengaruhi konsentrasi juga dalam belajar ya, terkait dengan faktor internal secara fisik. Kemudian faktor eksternal ya dari luar, ini bisa dari lingkungan, keluarga, dan juga sekolah. Jadi sangat berpengaruh sekali. Nah, demikian macam-macam gaya belajar. Mudah-mudahan dapat memberi pandangan tambahan untuk teman-teman sebagai acuan dalam menentukan cara belajar yang baik dan pas untuk Anda sehingga mampu menyerap pelajaran dengan baik. Nah, sekarang mana gaya belajar Anda? Nah, coba nanti saya tanyakan ya, kalian gaya belajarnya cenderung yang mana? Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.